bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mas Yudhian Arau, presensi 1. Perkenalkan, nama saya Arfan Marta Solihah, presensi 2. Perkenalkan, nama saya Mikus Nani, presensi 3. Perkenalkan, nama saya Anika Nurul Wijati, presensi 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemberontakan PRRI atau Permesta. Selamat menyaksikan. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait alokasi dan pembangunan dan kesejahteraan tentara. Ketidakadilan ini mendorong pembentukan Dewan Daerah sebagai bentuk perlawanan. Dewan daerah tersebut ada: 1. Dewan Benteng dari Sumatera Barat atau Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah dari Sumatera Utara atau Kolonel Mauludin Simbolon. Yang ketiga ada Dewan Garuda dari Sumatera Selatan atau Letkol Balian. Yang keempat ada Dewan Mangunai dari Sulawesi Utara atau Kolonel Vantage Sumual. Tokoh sipil seperti Muhammad Nasir, Bahrudin Harahap, dan Syafruddin Prawira Negara turut mendukung. Konflik ini juga dipicu oleh anggapan bahwa Presiden Soekarno terlalu condong ke Partai Komunis. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi akibat ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dalam alokasi dana dan pengaruh PKI di pemerintah. Upaya musyawarah oleh PM Juanda dan KSAD Nasution gagal meredam krisis. Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI di Padang dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. PRRI bukan bertujuan memisahkan diri, melainkan menyelamatkan negara dari kekacauan politik. Sebelumnya pada 2 Maret 1957, Letkol Vantage Sumual mendeklarasikan Permesta di Sulawesi Utara, menuntut otonomi lebih besar bagi Indonesia Timur. Konflik semakin memanas setelah tuntutan ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Dampak pemberontakan PRRI atau Permesta baik di bidang politik, militer, ekonomi, dan hubungan internasional. Korban jiwa. Pemberontakan ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 22.174 dan luka-luka 4.000. Kerugian materi. Pemberontakan ini menyebabkan kerugian materi yang sangat besar bagi pemerintah sipil dan pemberontak. Perekonomian tidak stabil. Pemberontakan ini menyebabkan perekonomian yang tidak stabil, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri. Perpecahan hubungan persaudaraan. Rekonstruksi militer menyebabkan rekonstruksi militer diantaranya dengan pemecatan banyak perwira dari luar Jawa. Kerusakan hubungan internasional menyebabkan kerusakan hubungan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat. Upaya pemerintah dalam menuntas pemberontakan PRRI atau Permesta.
Pemerintah dalam menangani pemberontakan PRRI Tempur Mesta melakukan dua cara. Yang pertama yaitu jalur damai, dan yang kedua yaitu operasi militer. Yang pertama ada jalur damai. Pemerintahan pusat melakukan perundingan bersama Permesta pada 5 Januari 1960 yang diwakili oleh Samuel Hen, Jem, dan Tumelaka. Kedua yaitu ada operasi militer. Dalam menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah juga melakukan operasi militer. Yang pertama ada operasi tegas di Pekanbaru oleh Yang pertama ada operasi tegas di Pekanbaru oleh Letkol Kaharudin Nasution. Yang kedua ada operasi Merdeka atau Sabta Marga II di Gorontalo oleh Mayor Agus Prasmoro. Dan yang ketiga ada operasi Sadar di Sulawesi Selatan oleh Letkol Ibnu Sutowo. Pada Oktober 1961, TNI berhasil merebut wilayah yang dikuasai oleh Permesta. Pemberontakan ini sulit sekali ditumpas karena Permesta mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Dan pada akhirnya, Permesta menyerahkan diri karena pemerintahan menyetujui bahwa wilayah Sulawesi Selatan dibagi menjadi 2 provinsi. Penyerahan diri Sumba juga menandai bahwa pemberontakan PRRI atau Permesta sudah berakhir, dan pemerintah juga memberikan amnesti bagi pihak-pihak yang terlibat.